pelajari anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam. Nah, kita telah pelajari macam-macam al-kalam. Ya, kemarin kita telah belajar al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu suatu lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dan menggunakan bahasa Arab, dan terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Nah, ya, kemudian di sini saya jelaskan setiap pengertian dari isim dan juga dari fi'il serta dari harf atau huruf. Nah, apa yang dimaksud dengan isim? Isim itu adalah kalimatun afwan. Isim itu adalah kalimatun, ya, suatu kata dalat ala ma'nan, ya, yang menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha, pada zatnya tersendiri, ghairu muqtarinatin bizamanin, tanpa terikat dengan waktu. Jadi isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Maksudnya tidak butuh hal lain agar dia memiliki makna, dan dia tidak terikat dengan waktu. Contohnya kayak baitun, rumah. Rumah itu merupakan isim karena dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu lampau atau waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Nah, kemudian al-fi'lu atau fi'il. Huwa kalimatun. Fi'il itu adalah suatu kata dalat ala ma'nan, yang menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha, ya, pada dirinya sendiri, muqtarinatun bizamanin, yang dia berkaitan dengan zaman. Jadi kalau fi'il ini terikat dengan zaman, dan di dalam bahasa Arab kita mempelajari tiga bentuk zaman untuk fi'il. Ada zaman lampau atau disebut dengan al-fi'lul madhi, yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di masa yang lampau. Kemudian ada al-fi'lul mudhari', yaitu suatu fi'il atau suatu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Gitu. Kemudian ada fi'lul amr. Ya, ada fi'il amr atau suatu kata, ya, yang menunjukkan, atau suatu kata kerja yang menunjukkan perintah. Zamannya mana? Zamannya itu adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu perintah setelah perintah itu terucapkan. Ya, jadi untuk fi'il amr itu waktunya itu terikat setelah kata perintah itu diucapkan. Ini ba'da khitobil amr. Ya, setelah perintah itu diucapkan. Ketika seorang mengatakan ijlis, duduklah. Nah, maka waktu fi'il itu akan terjadi itu setelah kata fi'il amrnya itu terucap. Jadi bisa jadi setelah, langsung setelah orang itu mengucapkan ijlis, maka bisa langsung duduk, atau nanti, ya, atau nanti. Seperti itu. Mirip-mirip dengan fi'il fi'il mudhari', ya, mirip dengan fi'il mudhari'. Nah, itu adalah fi'il. Kemudian al-harf, ya. Al-harf adalah huwa kalimatun. Dia adalah suatu kata la tadullu ala ma'nan, yang tidak menunjukkan suatu makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Jadi berbeda dengan isim dan fi'il, huruf itu dia tidak menunjukkan makna pada zatnya tersendiri, pada dirinya sendiri. Bal ma'a ghairiha. Akan tetapi huruf ini akan mempunyai makna apabila dia tergabung dengan temannya, ya, yaitu isim dan fi'il. Gitu. Nah, jadi untuk kita menggunakan kata fi aja misalnya, artinya di, ya. Namun kita tidak bisa menggunakannya kecuali dengan bergandengan dengan isim, misalnya kayak fi baitin, ya, di suatu rumah, atau misalnya minal baiti, dari rumah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, min aja misalnya. Nah, maka itu tidak menunjukkan suatu makna, tidak menunjukkan suatu makna. Kalau dia ingin memiliki makna apabila dia maka dia harus eh, bergabung atau
meminta bantuan kepada isim seperti itu supaya dia memiliki makna di dalam kalimat seperti itu. Yaitu penjelasan singkat mengenai definisi dari isim, fi'il dan juga harf. Ya, kemudian kita lanjut di sini. Kemarin kita belajar ciri-ciri isim. Yang pertama ada al-khafat ya atau al-jar ya atau al-jar yaitu harokat kasroh. Ya, di sini kita belajarnya secara umum dulu ya. Yang gampang yaitu khafat itu adalah suatu kata yang diakhiri dengan harokat kasroh. Dikarenakan harokat asli khafat adalah al-kasroh atau harokat kasroh. Seperti contohnya misalnya baitin ya, bisa Ibu lihat ya. Baitin. Nah, di sini baitin dia harokatnya kasroh. Kemudian ada al-kitabi ya, al-kitabi. Al-kitabi juga harokatnya kasroh. Nah, kemudian yang kedua, wat tanwin ya. Ciri yang kedua adalah tanwin. Contohnya adalah zaidun ya, zaidun. Zaidun ini tanwin. Kemudian masjidun. Masjidun juga tanwin. Ya, jadi zaidun dan masjidun kita bisa hukumi bahwasannya dua-duanya adalah isim. Yang ketiga adalah dukhulil alifi wal lam. Dukhulil alifi wal lam itu masuknya alif lam. Contohnya adalah asy-syajaratu. Ya, asy-syajaratu. Itu adalah pohon. Asy-syajaratu di sini kita bisa lihat ada alif lamnya ya. Asy-syajaratu. Kemudian ada al-hasanu. Al-hasanu. Asy-syajarah artinya tahu Bu? Syajarah Pohon tadi Ustaz bilang. pohon. Ya, asy-syajarah artinya pohon. Nah, al-hasanu. Al-hasanu. Al-hasanu artinya kebaikan. Oh, baik. Nah, al-hasanu artinya kebaikan. Kemudian wa huruful khafdi ya dan huruf-huruf jar, harfu jar. Kita kemarin telah belajar min, ila, an, ala, fi, rubbah, alba, al-kaf, al-lam. Ada min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari juga ya. Wa ala dan artinya apa? Ala artinya di atas, fi artinya di dalam ya, fi artinya di dalam, rubba artinya kalau rubba ini eh, bisa diartikan eh, betapa banyak gitu, betapa banyak. Hmm. Contohnya di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi ya, yang dia tidak mendapati dari puasanya ilal ju' kecuali rasa lapar. Nah, di situ rubah shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Diterjemahkannya seperti itu. Warubba qaimin, dan betapa banyak orang yang sholat qiyamul Ramadan laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan dia tidak mendapati dari qiyam Ramadannya kecuali hanya mengantuk, hanya begadang. Seperti itu ya. Kemudian ada alba ya, alba atau huruf ba, dikarenakan di dalam kalimat digunakan bi ya, bi. Misalnya bil qalami. Ba itu bisa diartikan dengan ya, bisa diartikan dengan, bisa diartikan dengan. Katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena. Katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena. Kemudian al-kaf, al-kafu atau huruf kaf ya, itu artinya seperti. Al-kafu artinya seperti. Ya, contohnya adalah misalnya seperti eh, anti kal qamari ya, anti kal qamari fil husni. Anti kal qamari fil husni. Kamu seperti
rembulan dalam hal kecantikan. Oh, kamu seperti rembulan dalam kecantikan. Anti kal qamari fil husni. Nah, itu biasanya gombalan, ya, gombalan yang dipakai sama tolip-tolip untuk menggoda akhwat. Anti kal qamari fil husni. Anti kal qamari fil husni. Anti kamu, wahai perempuan, kal qamari seperti rembulan. Fil husni, ya, dalam hal kecantikan. Itu, ya. Jadi ka di situ artinya seperti. Nah, itu harfu jar juga. Makanya komarnya dibacanya al-komari. Ya, kal komari, bukan kal komaru. Dan kita tahu bahwasanya komar di sini harfu jar. Afwan, komar di sini merupakan suatu isim dikarenakan dia dapat dimasuki oleh harfu jar. Dan juga dia dapat dimasuki alif lam serta harokat akhirnya itu kasroh. Nah, dengan tiga tanda ini kita dapat menghukumi bahwasanya komar itu merupakan isim seperti itu. Ya. Kemudian ada alam, ya, alam, huruf lam, atau biasanya di kalimat kita memakainya li, ya, li, harokatnya kasroh. Ya, eh, untuk artinya untuk, secara umum artinya untuk, secara umum artinya untuk. Nah, misalnya contohnya eh, li'ila fi Quraisy, ya, bisa juga li'ila fi Quraisy. Nah, kalau di sini artinya bukan untuk, ya. Kalau di sini li'ila fi Quraisy artinya dikarenakan ilaf itu kebiasaan Quraisy, suku Quraisy, li'ila fi Quraisy, ya, disebabkan kebiasaan mereka suku Quraisy, ya, kebiasaan apa? Kebiasaan dalam berdagang. Ila fihim rihlata syita'i wassaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan perdagangan di waktu musim dingin dan juga di waktu musim panas seperti itu. Nah, namun kurang, ya, itu secara umum bisa juga artinya seperti itu. Jadi dalam hal menerjemahkan itu eh, sifatnya fleksibel, nggak harus terlalu saklek banget, ya, terlalu saklek banget, ya. Jadi contoh yang li artinya itu untuk, misalnya katab tuh arisalata li Zaidin, ya, katab tuh arisalata li Zaidin. Salah apa surat Ustaz? Risalah surat, ya. Aku menulis surat li Untuk Zaidin untuk Zaid. Aku menulis surat untuk saya. Zaid. Bisa seperti itu. Ya, li di sini harfu jar. Ya, Zaidin itu dia bisa kita hukumi sebagai isim dikarenakan, ya, dia dapat didahului atau dapat dimasuki oleh harfu jar, lam, yaitu lam. Dan dia juga kasroh, Akhirannya. naam, atau majrur. Nah, kemudian wa hurufil qasami, dan juga suatu isim itu dapat dimasuki dengan huruf-huruf qasam atau huruf-huruf yang menunjukkan sumpah. Jadi dalam bahasa Arab itu Kenapa Ustaz? ketika, kenapa? Menunjukkan apa? Sumpah, Oh, sumpah. sumpah. Ya, atas sumpah. Nah, jadi dalam bahasa Arab ketika seorang bersumpah itu ada huruf khusus, ya, yang dipakai untuk menunjukkan bahwasannya kata yang ia ucapkan itu merupakan suatu sumpah. Wahia, dan huruf sumpah itu apa? Yang pertama adalah al-waw, huruf waw. Kemudian Oh, al-ba, ada huruf ba juga, ya, ba juga bisa menunjukkan sumpah. Kemudian wata, dan juga ada huruf huruf ta.
Nah, contohnya gimana? Al-waw misalnya banyak di Al-Qur'an ya. Allah bersumpah dengan makhluknya menggunakan huruf waw. Ya, Contohnya ya, wal asri demi demi waktu. demi waktu asar ya, wad duha Demi demi waktu. waktu duha ya. Wassama'i Ya, was samai wa ma banaha dan demi langit yang dan apa-apa yang ia bangun. Hmm. Dan apa-apa yang Allah bangun ya, yang Allah ciptakan. Kemudian wasyamsi waduhaha, eh, demi matahari dan waktu duhanya. Wal fajr demi waktu fajar. Am. idatil buruj. Hmm. Was sama idzatil buruj. Ya, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Bintang. Najmu Ah, juga bintang. Tadi kenapa? buruj bintang, Najmu juga bintang. Eh, Najmun bintang, buruj bintang juga. Bedanya Najmun itu satu bintang, Najmun. Ya, Oh, ya, dan juga di dalam Al-Quran juga ada surat An-Najm didahului dengan wan najmi idza hawa. Ya, demi bintang ketika ia jatuh. Gitu. Nah, kalau buruj bintang bedanya apa Ustadz? Kalau buruj itu dia bintang namun bintangnya itu ada banyak seperti rasi bintang. oh. Gugusan Gitu. bintang ya. Jadi rasi bintang, gugusan bintang dalam bahasa Arab itu disebut dengan barj Oh, atau jamaknya buruj. Ya, ya. dalam bahasa Arab barj itu artinya gugusan bintang satu, satu gugusan satu rasi bintang. Sedangkan buruj itu banyak rasi Banyak bintang. banget. Oh, Seperti iya. itu. Nah, ya. Nah, jadi waw itu merupakan huruf qasam juga. Yang apabila suatu isim didahului oleh waw, maka pasti harokannya kasroh. Coba Ibu lihat di Quran ya. Segala sumpah yang diawali dengan waw pasti harokannya kasroh. Was samai, ya, zatil buruj. Ya, kemudian apalagi wal asri, ya, wasyamsi waduhaha, wan nazi'ati gharqa Ya. dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada huruf yang kedua yang menunjukkan sumpah yaitu ba, ya huruf ba. Nah, Ustadz bedainnya dengan huruf ba yang dalam harfu jar gimana? Nah, tadi kan kita udah belajar di antara huruf ba adalah untuk sebagai harfu jar. Ya. Ya, contohnya katab tu bil kolami. Katab tu bil kolami. Aku menulis dengan pena. Nah, sedangkan Baik. bedanya dengan kosam itu apa? Katab tu bil kolami. Aku menulis dengan pena. Nah, sedangkan bedanya dengan kosam, kalau kosam yang menggunakan huruf ba itu dia biasanya ya ada fiil kosamnya. Contohnya seperti la uqsimu bihadzal balad. Ada bi-nya di situ, ya. Oh, Depannya adalah uqsimu dulu. La uqsimu bihadza al balad. La uqsimu biyaumil qiyamah. Eh, eh, sumpah. Kemudian fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan aku bersumpah dengan Apa? eh, dengan eh, orbitnya atau tempat edarnya bintang-bintang dan lain sebagainya masih banyak di Al-Qur'an. Jadi ba itu juga termasuk salah satu huruf qasam. Yang ketiga adalah ta, huruf ta. Nah, huruf ta contohnya seperti tallahi ya, tallahi dan ta ini dia merupakan suatu huruf qasam namun hanya digunakan untuk Allah saja. Jadi nggak boleh kita pakai untuk selain Allah. Contohnya Hmm, kayak eh, tasyamsi, tal asri, itu nggak boleh. ada. Ya, jadi lebih khusus penggunaannya, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak kalau di Al-Quran, Tallahi.
dan asnamakum ba'da an tuwallu mudabirin. Ibrahim alaihissalam pernah berkata, demi Allah, watallahi demi Allah. Nah, katanya Nabi Ibrahim, demi Allah, aku akan membuat makar untuk berhala-berhala mereka setelah mereka pergi meninggalkan berhala-berhala tersebut. Nah, Nabi Ibrahim di situ berucap pakai watallahi raja eh, ketika Raja Namrud dan pasukannya itu lagi pergi keluar, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung yang ada, namun menyisakan satu patung yang paling besar, kemudian digantungkan kampak di lehernya. Nah, di situ beliau mengucapkan watallahi dan demi Allah. Begitu ya. Misal lu contohnya minal madrasati alal kursiyin, ala kursiyin. Nah, ya, itu contoh sebagian dari huruf jar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu, mengenai isim? Ya, sudah. Ya, insya Allah. Nanti. Paham ya, Bu ya, insya Allah ya. Paham. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya. Nah, karena itu kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Eh, yaitu alamatul fi'li. Alamatul fi'li atau ciri-ciri dari fi'il. Nah, kita baca dulu dari eh, teks kitabnya. Nah, silakan baca, Bu. Wal fi'lu Mm-mm. yu'rafu qad wasa wasay Wasin, oh wasin wasin, wasin wasaufa wa wasaufa, wata wata tak nih ya tak mata saki itaknis, tak istaknis sakina. sakinah. Ya. Di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri fi'il. Wal fi'lu dan fi'il itu yu'rafu, diketahui biqad dengan huruf qad di awalnya. Ya, contohnya seperti ketika seorang muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, setelah huruf qad itu bisa dipastikan bahwasanya itu fi'il. Berarti qamah ya, qamah. Qad qamat qad qamat. Qamat di situ itu merupakan bentuk fi'il atau kata kerja ya. Kemudian dengan sin yang kedua, sin. Ya, contohnya seperti ya, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, eh sayasla naran dzata lahab. Sayasla dan dia akan ya. Saya ini untuk artinya untuk suatu fiil yang terjadi di masa yang akan datang. Sayasla Mudori. naran dzata lahab dan dia atau Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar gitu. Nah, itu sin juga merupakan salah satu ciri fi'il. Kalau ada suatu kata yang diawali dengan sin, sa ya, sa.
sanurihim misalnya, atau wasaya'lamul ladzina zalamu. Nah, pokoknya ada sa di depannya, maka bisa kita hukumi bahwasannya kata tersebut adalah fi'il. Kata tersebut adalah fi'il. Kemudian yang ketiga ada saufa. Saufa. Nah, sama saufa juga itu suatu eh, huruf yang artinya itu adalah suatu pekerjaan yang terjadi di masa yang akan datang. Namun bedanya sin dengan saufa, saufa ini jaraknya lebih jauh. Ya, waktunya lebih jauh lagi daripada sin. Kalau tadi sin adalah menunjukkan suatu pekerjaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun jaraknya tidak terlalu jauh waktunya. Sedangkan kalau saufa itu lebih jauh lagi. Contohnya misalnya, hmm, eh, kalla saufa ta'lamun. Ya, kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Kelak, ya, kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahuinya. Nah, kalau saufa ya ada di suatu kalimat, ya, setelahnya itu ada suatu kata, nah maka kita bisa pastikan kata setelah saufa itu merupakan fi'il. Kayak tadi kalla saufa ta'lamun. Nah, berarti ta'lamun di sini itu fi'il dikarenakan didahului oleh saufa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah wata ta'nitsis sakinati, yaitu adalah ta untuk menunjukkan muannas yang harokatnya itu sukun. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu suatu kata bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mudzakkar atau bentuk laki-laki. Yang kedua ada muannas atau bentuk perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Arab suatu benda itu bisa dilihat dengan jenis laki-laki atau jenis perempuan. Nah, untuk jenis perempuan biasanya itu diakhiri dengan ta marbutoh. Kalau bentuk fiilnya, ya, fiil yang menunjukkan perempuan itu biasanya diakhiri dengan huruf ta yang sukun, huruf ta yang harokatnya sukun. Contohnya tadi seperti kode komat, ya, kode komat as-sholah, ya, kode komat as-sholah. Atau dikarenakan kita baca ini disambung, jadi sukunnya itu diharokatkan menjadi kasroh. Kode komatis sholah, ya, kode komatis sholah. Nah, komat di situ berarti itu fiil dikarenakan dia juga dapat bersambung dengan tak sukun yang menunjukkan bentuk muannas, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya seperti tabbat, tabbat yada abi lahabi wa tab, tabbat, ya. Tabbat di sini kita lihat kalau di Al-Qur'an itu diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun. Nah, maka kita dapat hukumi bahwasanya tabat di situ merupakan bentuk fi'il, bukan isim. Dikarenakan akhirannya itu merupakan ta yang berharokat sukun. Akhirannya itu merupakan ta yang berharokat sukun. Ya, baik. Kita bisa lihat eh, contohnya Ustadz, banyak di Al-Quran. Kenapa, Bu? yang tak marbutoh tadi maksudnya untuk isimnya. Kalau tak marbuto Yang, itu bentuk muannas dalam isim oh ya, gitu. Ya, jadi kayak tolibun. Hanif itu untuk fiilnya. Untuk fiil, ya benar. Kita tahu nih fiilnya ini untuk perempuan atau laki-laki dari mana tahunya? Yaitu dengan tak taknis ini, tak taknis. Namanya ta'ut taknis. Ya, ta'ut taknis. Nah, Sakinah. contohnya darosat Fatimatu an-nahwa. Darosat Fatimatun nahwa. Darosat, darosat itu artinya belajar.
darosat Fatimatu. Nah, belajar Fatimah belajar an-nahwa. Nahwu. nahu Iya. Nah, darosat. Darosat di situ. eh oh ya, belum. fiilnya. Darosat itu fiilnya eh diakhiri Hmm. dengan tak, Manis bukan tak sakinah. marbutoh, tak sakinah. Tak utanis sakinah. Yaitu dengan tak yang sukun, yang harokatnya, apanya dengan tak yang harokat akhirnya itu sukun. Nah, maka kita bisa hukumi bahwasanya darosat itu merupakan bentuk Fiil. fiil. Kemudian yang kedua contohnya qomat Zainabu. Qomat Zainabu. Artinya Zainab telah berdiri. Hmm. Zainab telah berdiri. Nah, qomat di situ diakhiri dengan tak yang harokatnya sukun, yang menunjukkan bahwasannya qomat di situ merupakan bentuk fiil, Fiil. bukan isim. Nah, ya. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri fiil yang dapat kita ketahui apabila kita sedang membaca suatu kalimat dalam bahasa Arab. Untuk membedakan antara isim dan fiil, kita bisa mengetahui dari ciri-ciri ini. Tadi fiil cirinya ada empat, yaitu qad. Yang pertama contohnya qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun, ya. Zaidun telah berdiri. Qad qama Zaidun. Zaidun telah berdiri. Kemudian qad yanjahul kaslanu. Qad yanjahul kaslanu. Ya, orang yang malas kadang berhasil. Artinya seperti itu. Qad yanjahul kaslanu. Orang yang malas kadang berhasil. Hmm. Kemudian yang kedua ada asin, huruf sin. Misaluhu contohnya, sayaqulus sufaha'u. Nah, di dalam Al-Quran, di juz kedua, ya surat Al-Baqarah, Allah berfirman, sayaqulus sufaha'u. Orang-orang yang bodoh akan berkata. Nah, sayaqulu ya. Di situ ada saknya. Hmm. Nah, maka kita bisa pastikan bahwasannya yaqulu itu merupakan suatu fi'il. Iya, sayaqulu sufaha'u. Akan berkata orang-orang bodoh. Kemudian sayadhabu Ramadhanu. Sayadhabu Ramadhanu. Ramadan akan pergi. Bulan Ramadan akan pergi. Nah, maka yadhabu di sini kita bisa pastikan bahwasannya yaitu fi'il. Fiil. Dikarenakan dia didahului dengan huruf Sin. sin. Ya, huruf sin atau sa ya. Kemudian yang ketiga saufa. Saufa ya. Contohnya saufa aqra'ul Qur'ana. Saufa aqra'ul Qur'ana. Nanti Saufa. ya, saufa itu bisa diartikan nanti atau kelak ya. Saufa Fasaufa aqra'ul Qur'an. yuhasabu. Iya, wa Fasaufa saufa yuhasabu. yuhasabu hisaba yasira, benar. Nah, berarti yang fiilnya yang mana, Bu? Fasaufa yuhasabu. Ah, yuhasabu, benar. Masya Allah, tabarakallah ya. Yuhasabu itu berarti bentuknya fiil. Kenapa? Karena didahului oleh Saufa. saufa. Ya, dengan adanya saufa kita mengetahui bahwasannya yuhasabu itu merupakan fiil, bukan isim. Seperti itu. Saufa aqra'ul Qur'an. Aku akan membaca Al-Quran. Nanti aku akan membaca Al-Quran. Saufa ajtahidu fil imtihani. Saufa ajtahidu fil imtihani. Aku akan giat. Ajtahidu artinya giat. Nah, itu. Ajtahidu artinya giat. Fil imtihani, dalam ujian. Aku akan giat dalam aku akan giat dalam ujian. Yang keempat, yang terakhir ada wata ta'nisis sakinati, dan ada ta'nis ya, Laksana sakin. ta'nis yang harokatnya sukun. Tadi contohnya udah kita baca, darosat Fatimatu an-nahwa. Fatimah mempelajari nahwu. Kemudian contoh yang kedua, qomat Zainabu. Zainab telah Berdiri. berdiri. Nah, baik. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini sampai sini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bu. Belum kita tutup. Itu apa yang
Untuk ciri-ciri isim itu kan ada yang mudhof ilaih itu. Ada yang mudah pilih bener. Ya, al-isnadu ilaih bener. Iya. Al-isnad di antara ciri yang bisa kita ketahui isim itu dengannya adalah dengan cara idofah atau al-isnad. Nah, kenapa di sini gak disebutkan? Dikarenakan ini merupakan kitab untuk pemula. Jadi Ajrumiyah itu merupakan kitab nahwu untuk level pertama, ya level pertama. Bahkan Iya. di Arab sana itu mungkin dipakai untuk anak-anak TK atau SD, setara dengan Mhm. TK atau SD. Nah, jadi mereka hanya mengetahui beberapa ciri yang mungkin gampang dipahami aja, Ah, gitu. iya. Nah, ya benar itu juga disebutkan dalam uh, Alfiyah bin Malik. Ya, Imam bin Malik berkata di dalam Alfiyahnya, uh, kalamuna lafdun mufidun kastakim mufidun mahum. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Ya, mamusnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jar dengan huruf jar, dengan tanwin, kemudian yang ketiga dengan anida, dengan huruf nida. Kemudian yang keempat dengan adanya alif lam, ya al. Kemudian yang kelima itu adalah dengan adanya idofah. Dan idofah itu tidak terjadi kecuali pada isim. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, Nah, nah, tapi itu dipelajari di kitab yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Seperti itu. Ya, paham ya, Bu ya? paham salah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Enggak juga. Enggak ya, cukup. Nah, ya, baik. Kalau begitu kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakillah khairan katsiran, Bu ya. Saya izin untuk pamit ya, Bu ya.